Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul kiram, para alim, para ulama, kiai, ustadz, guru, terkhusus yang terhormat PJ Wali Kota Pangkal Pinang yang dalam kesempatan malam hari ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Pangkal Pinang yang terhormat Bapak Biro SDMSI, yang terhormat Ketua Bapak Asisten 3 yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Kumatima Bapak Ustadz Haji Johan Muhammad Nasir MPD, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Agung Kumatima Bapak Haji Effendi Sarkan, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Dewan Pembina, Dewan Syariah Masjid Agung Kubatima yang membersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Wassalam, yang kita nantikan, yang kita harapkan seluruh umat manusia syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan seluruh terkhusus kepada kaum muslimin dan muslimat mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Perwakilan dari Kodim yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu namanya, tapi tanpa mengurangi salam azim dan rasa hormat kami kepada bapak-bapak semuanya. Malam hari ini seperti yang saya sampaikan, bahwa kita telah memasuki malam yang ke-17 Ramadan. Berarti kita telah memasuki 10 malam yang kedua. Dan pada malam hari ini tepat kita memperingati peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah. Dan kita tidak berpanjang lebar, marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Ustadz Haji Johan Muhammad Nasir selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Kubatima untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Ketua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur subhanahu wa ta'ala malam hari ini, malam tepatnya 17 Ramadan 1446 Hijriah. Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita nikmat sehat, nikmat sempat berkumpul kita berjamaah di Masjid Agung Kubatima malam hari ini. Yang kami hormati Pak Sekda Kota Pangkal Pinang, Buya Haji Hendi Kunia, dan Asisten 3, Ketua Yayasan dan pengawas dan syariah pembina di Kubatima, jamaah di Kubatima rahimahullah. Alhamdulillah malam hari ini kita mengagendakan untuk melaksanakan kegiatan peringatan Nuzulul Quran. Tepat 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an.
termaktub di Al-Quran surah Al-Baqarah surah 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. Wa litukmilu 'iddatan wa tuqimullahu 'ala ma hadakum wa 'alakum tashkurun. Demikian Allah memberikan ibrah kepada kita semua bahwasanya Al-Quran itu turun bulan Ramadan. Tidak ada yang meragukan, tidak ada yang mendustakan bahwasanya malam hari ini kita akan peringati tentang peringatan Zulquran. Banyak hikmah yang kita ambil dari turun Al-Quran. Mengapa sampai Al-Quran diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, diturunkan kepada kita Rasulullah SAW. Nanti hikmahnya akan disampaikan oleh guru kita, sahabat kita, Buya Haji Hedi Kurnia. Kami dari Pengurus Masjid Fatimah mengucapkan terima kasih kepada para petugas, para panitia Masjid Fatimah yang telah hampir setiap hari sejak 1 Ramadan sampai hari ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Sore hari menjelang berbuka kita melaksanakan hikmah senja, melanjutkan Ramadan, ya, melanjutkan dengan tilawah Al-Quran, melanjutkan sholat maghrib, isya berjamaah, kemudian tarawih witir, ada kajian-kajian. Begitu juga dengan selepas sholat subuh, setiap subuh kita melaksanakan kajian-kajian di Masjid Fatimah. Dari organisasi kemasyarakatan yang hadir di Jumat ini untuk melaksanakan taklim. Begitu juga di beberapa sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang ini, baik dari TK. Sekian dapat sampaikan, sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, sehingga malam hari ini hadirnya kita di Masjid Fatimah menambah catatan-catatan kebaikan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Kota Tadi Pinang. tugas dulu isi kultum lah di Masjid Ar-Rafi'in. Telah Jadi menyampaikan pas di sini kan. mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini mewakili dari seluruh kepengurusan bahwa memang kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Fatimah ini alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan Dia tugas di luar, tetap di sini lah kan. terapkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, atas selanjutnya mari kita sama-sama mendengar sambutan dari VJ Wali Kota Pangkal Pinang yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Sekda Kota Pangkal Pinang. Pada yang terhormat Bapak Migo STMSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dan kami banggakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang diwakili dari sini dari Kodim 0413 Bangka atau mewakili, kemudian Kapolres Kejari atau yang mewakili, Kepala PN, Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili, kemudian hadir terkhusus ini teman saudara sahabat yang 1 tahun tadi ketemu, saya sampaikan Pak Ustadz Buya Hendi Kurnia. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Agung Fatimah beserta pengurus, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Fatimah beserta pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, para guru, kiai, ustadz, ustazah, Basnas, Ormas Islam, asisten, asisten 3, PLTSN 2, Kepala OPD,
Bapak Ibu lisan pers yang hadir, alhamdulillah begitu banyak pada malam yang berbahagia ini. Para ibu yang senantiasa tetap ceria, walaupun dari pagi sahur sampai terus berbuka dan ikut maghrib, kemudian terawih isya di sini. Alhamdulillah, semoga kuat ibu ya. Kita bapak-bapak belum tentu bisa lebih kuat daripada ibu-ibu yang ada di belakang itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya kita masih diberi nikmat, terutama nikmat sehat, kesempatan, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Nuzulul Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya mewakili PJ Wali Kota Pangkal Pinang. Salam dari beliau dengan tidak mengurangi rasa hormat dia kepada Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini mewakilkan acara yang berbahagia ini kepada saya selaku saudara Kota Pangkal Pinang. Izin Bapak, saya ingin sedikit waktu menceritakan berkenaan dengan pembangunan Masjid Agung Quba Timah ini. Ya, ini 2 tahun dibangun, 2022-2023. Kalau saya cerita mungkin tidak 2 tahun, tapi cukup 2 jam ya Bapak Ibu. 2 jam. Bapak Ibu, kenapa saya mau menceritakan pembangunan Masjid Agung Quba Timah ini? Karena ada suka dan duka dalam pembangunan Masjid Agung Quba Timah ini. Ketika kita bilang tidak suka atau duka dalam pembangunan Masjid Agung Quba ini, karena kita memiliki ini sangat susah, sehingga ketika kita tahu bahwa susah kita untuk membangun Masjid Agung Quba Timah ini, insya Allah kita semakin sayang, semakin cinta, dan semakin pengen hadir di tengah-tengah Masjid Agung Quba Timah ini. Masjid Agung Quba Timah ini direncanakan tahun 2021 ya. Kemudian penganggarannya juga diupayakan di tahun 2022. Dalam penganggarannya saya sampaikan dukanya. Ya, ini tidak gampang untuk menganggarkan pembangunan Masjid Agung Quba Timah ini. Kita waktu itu, saya Kepala Dinas PU dan Pak Molen sebagai Wali Kota Pangkal Pinang meyakinkan ya DPRD ya, kemudian masyarakat serta kepala-kepala OPD ini harus benar-benar yakin atas pembangunan Masjid Agung Quba Timah ini. Kenapa? Ada yang bilang, untuk apa bangun Masjid Agung Quba Timah ini di tengah-tengah kota ini, tidak di jemaahnya alung kita memakmurkan masjid yang adil. Nah, itu pertentangan atau dukanya perjuangan untuk membangun Masjid Agung Quba Timah ini. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya Pak, waktu pelaksanaannya ini dukanya apa? Kita harus membebaskan gedung di belakang itu, ada gedung BPN ya. Kemudian ada juga waktu pelaksanaan tidak setuju dengan kontraktor yang bangun ini. Tunggulah rubuh masjid itu kalau dibangun si A itu. Ya, sampai ada yang bicara seperti itu. Nah, tetapi semangat untuk bangun itu tetap ada. Kemudian waktu penganggaran 2022-2023 itu kan multi-yes ya. Multi-yes itu 2 tahun anggaran 2002 dan 2023. Nah, saya waktu itu dengan Kepala Keuangan minta dianggarkan di tahun 2003 di APBD induk, tetapi diminta di APBD perubahan 2023 yang lanjutannya ya. Nah, itu agak tengkar sedikit ya, Terus kami lapor ke Pak Molen waktu sebagai wali kota, udahlah Pak, nggak usah ribut-ribut. Kalau bangun masjid itu tentulah banyak godaan, banyak setan. Sehingga setan senang kalau ikat begasak itu. Kalau tidak jadi ya di masjid ini. Nah, itu yang dukanya. Ya. Nah, kemudian sukanya. Ya, kalau duka ada suka ya, ada suka ada duka. Nah, sukanya ketika
pelelangan atau perencanaan di tahun 2022 itu berjalan dengan mulus, pelelangannya dapatlah yang akan bangun. Nah, kemudian selesai dibangun, peresmiannya di bulan November 2023 itu mulus. Ya, ini Bapak Ibu mungkin di sini hadir di situ juga. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang sukanya Bapak Ibu? Sukanya adalah kita sama-sama malam ini bersama berada di Masjid Agung Kuba Timah itu. Itu alhamdulillah, itu senangnya. Kemudian ketika kita di sini, Bapak Ibu mungkin menyaksikan apa sih yang kurang di Masjid Agung Kuba Timah ini. Coba Bapak Ibu sampaikan. Mumpung kami pemerintah ini ada di sini, ya. Kalau masih jadi sekda, ini bisa memberi masukan kepada kepala daerah terpilih. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ibu, Bapak sering di Masjid Agung Kuba Timah ini. Kurang kulkas, kurang AC, kurang lemari Pak Johan. Kira-kira apa ya Pak Johan kurangnya? Air kurang, sejadah kurang. Nah, sejadah kurang. Tetapi ada lagi yang lebih melengkapi keberadaan Masjid Agung Kuba Timah ini, yaitu 2 dom lagi, 2 kubah lagi. Karena ini perencananya ada 5 kubah, menunjukkan rukun Islam, ya. Kemudian apa lagi? Sholat kita 5 waktu, ya. Kurang 2 kubah lagi, kubah keempat, kubah kelima. Yang kubah 4 itu untuk kantor ormas-ormas Islam, kemudian Islamic Centernya di situ. Kemudian kubah kelima adalah serbaguna, ruang serbaguna yang nantinya akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, agama juga bisa di situ. Nanti akan dikelola oleh yayasan atau pengelola Masjid Agung Kuba Timah yang nantinya untuk operasional Masjid Agung Kuba Timah ini sendiri. Ya, karena ini memang belum dilepaskan, masih subsidi dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Nah, kemudian ada lagi satu yang akan kita bangun, yang harus kita bangun, yaitu menara. Ya, menaranya di situ, yang di samping yang ada ada baliho besar itu. Nah, kenapa itu kita bongkar? Nanti itu tempat menara. Ada yang bilang, Pak, menaranya tinggi Pak, jangan pendek, jangan lebih rendah dari bangunan yang sebelah. Ya, harus menaranya tinggi. Ini kan 16 meter ini. Berarti itu harus lebih dari 16 meter. Ini diameternya 32. Harus 25 meter paling tidak. Ya. Saya bilang oke, harus lebih tinggi dari bangunan sebelah. Tetapi yang lebih pasti kita harus lebih tinggi iman dan takwa kita. Ya, jangan tinggi menaranya, tapi iman kita dan takwa kita, ibadah kita ini rendah. Ya. Tiga tempat itu, 2 dom, kemudian 1 menara itu sebenarnya cukup 25 miliar. Ini kan 35 miliar ini semua. 25 miliar cukup. Kita ada uangnya 95 miliar. Ya, tapi dipakai untuk pilkada ulang. Itu sebesar 25 miliar. Coba tidak di pilkada ulang, pajak kita bangun itu, Bapak Ibu ya. Tapi ke depan nanti kita berdoa sama-sama di malam Al-Quran ini, doa kita makbul. Kita semua berdoa semoga pemimpin yang akan terpilih di Agustus 2025 ini pemimpin yang mau meneruskan pembangunan Masjid Agung Kuba Timah ini. Kita doakan bersama ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ya, ini kami mengucapkan terima kasih kepada
pengelola Masjid Agung Khotimah, ya, bekerjasama dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam memperingati Nuzulul Quran, ya, walaupun dalam kondisi efisiensi, ya. Perpres 1 2025 ini menyatakan efisiensi APBD dan sebagainya. Tetapi saya sampaikan, di tengah-tengah efisiensi ini kita jangan efisiensi iman dan takwa kita, ya. Jangan efisiensi ibadah kita, ya. Setuju Bapak Ibu? Tapi kita harus meningkatkan semuanya itu, ya. Jangan gara-gara efisiensi nanti THR belum dapat, malas kita datang ke Masjid Agung Khotimah ini, ya. Pak Juhai ketawa-tawa, memang belum ada THR, Pak. Hilangnya belum kelihatan, ya. Apakah nanti dipotong 50% karena efisiensi atau apa, kita tahu. Yang penting iman dan takwa kita jangan dipotong se% pun, ya. Setuju Bapak Ibu, ya? Terima kasih Bapak Ibu semua, karena ini sudah jam 9, tidak cukup tidak sampai 2 jam, hanya 20 menit. Terima kasih Bapak Ibu semua support Bapak Ibu terhadap pelaksanaan kegiatan kami di pemerintah Kota Pangkal Pinang. Ini kami harapkan menjaga kondusivitas di masyarakat. Kami harapkan, dan yang pasti selama 30 hari nanti kita menjalankan ibadah puasa ini, malam ini malam Nuzulul Quran, kemudian kita ke hari ke-7, dari pertama sampai ke-17 ini kita membaca Al-Quran, ya, kemudian menghafalkan ayat Al-Quran. Yang paling penting, ya, adalah mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Quran itu sendiri di sendi-sendi kehidupan kita. Dengan kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, saya yakin dan percaya hidup kita tenang, hidup kita aman, damai, ya. Saya ada dapat kata-kata bijak dari teman saya, yaitu kita harus sabar tanpa tepi, bersyukur tanpa tapi, ya. Itu ada Pak Buya, ya, ayat dari Al-Quran itu. Saya nggak tahu, tapi nanti mungkin ada yang kena di situ. Jadi kita harus bersabar tanpa tepi. Jadi sabar itu tanpa batas, tanpa tepi. Kalau tanpa tepi itu tanpa batas. Bersabar tanpa tepi, bersyukur tanpa tapi. Ya, kadang kita ngomong, kita nih buka tadi itu lauk ikan ciu, ya, tapi tidak di ikan tenggirinya, hanya karena tidak bersyukur, ya. Laba buka tapi tidak disirup, Pak. Nah, itu tidak bersyukur, tanpa tapi harusnya. Mungkin itu, ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila kelamaan, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekda Kota Pangkal Pinang yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah agama, dan kami mohon kerjasamanya bagi ibu-ibu yang ngobrol untuk dikurangi ngobrolnya. Mari kita dengar sama-sama tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita Al-Mukarram Buya Haji Hendi Kurnia pada Al-Mukarram Al-Musyid. Ya, mainkan Bu ya. Masya Allah. Sudah jam 9 malam, yang paling penting bisa diamalkan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita berkumpul berjumpanya di masjid, dan kita yakini bahwa tidak ada pertemuan yang paling indah istimewa kecuali pertemuan di masjid. Dan mudah-mudahan nanti kita ini kalau diminta punya harapan, pengennya wafatnya di masjid dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Sekda, Unsur Muspida ataupun semua sivitas pemerintah Kota Pangkal Pinang, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Kubah Timah, Ketua Yayasan Masjid Agung Kubah Timah, dan semua para asatidz, para guru, ayahanda, ibunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Malam ini secara umum kita masyhur bahwa 17 Ramadan sebagai tanggal ataupun malam di mana diturunkan Al-Qur'an. Walaupun nanti jangan heran dan tidak perlu harus ribut persoalan perbedaan pendapat tentang tanggal turunnya Al-Quran. Jadi no problem. Karena memang ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan, ada yang mengatakan intinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu bukan sesuatu yang asas, yang utama. Tapi izinkan kami untuk menyampaikan 3 poin, dan mudah-mudahan ini tidak lama. Yang penting ini bisa menguatkan dan meyakini kita betapa Al-Quran itu solusi yang luar biasa dalam hidup kita. Pertama, Quran itu segala sesuatu yang dibersamai Quran, yang melekat padanya Al-Quran, maka dia pasti menjadi yang terbaik. Ini penting untuk kita pahami sama-sama. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malaikat yang menjadi pemimpin para malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menjadi jalan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mukjizatnya Al-Quran. Dan ini yang paling luar biasa juga. Orang mukmin muslim yang paling mulia, yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mereka yang mengajarkannya. Ayat ibunda Bapak Ibu semua yang kami cintai karena Allah, ini membuktikan siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari belajar membacanya, mulai dari belajar memahami ayat-ayatnya, sampai kemudian nanti mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, hingga mengajarkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran kepada orang, maka dia dipastikan akan menjadi orang yang terbaik di antara kaum mukminin dan muslimin semuanya.
Makanya sebenarnya kalau kita bicara tentang orang yang pengen berjuang jadi orang yang terbaik di antara kaum muslimin, jadilah orang yang senang-senang, yang sungguh-sungguh, yang mencintai untuk mempelajari Al-Quran, yang mencintai untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, ini tentu kita harus punya waktu yang panjang, proses yang lama dalam mempelajari hingga nanti sampai mengajarkan Al-Quran. Satu, apa yang melekat, yang dibersamai, yang terhubung dengan Al-Quran pasti menjadi yang terbaik. Dua, saya punya cerita dan saya lebih mengambil pada cerita ini betapa dahsyatnya Al-Quran. Al-Quran itu solusi dalam segala hal, termasuk yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Ada cerita. Cerita ini terjadi pada tanggal 9 Ramadan 1395 Hijriah. Tahunnya 1975. Ini kisah nyata, masuk Guinness Book of Record Muslim. Jadi ada Guinness Book of Record, itu kelasnya dunia secara umum. Juga ada buku Guinness Book of Record-nya Muslim. Kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi di kalangan orang-orang Islam. Terjadi 9 Ramadan 1395 di Arab Saudi. Ada seorang wanita namanya Asma namanya. Mereka ini baru menikah, dia punya suami bekerja di Riyadh, sementara dia tinggal di Jeddah. Saya pernah mencoba perjalanan dari Mekah ke Jeddah ke Riyadh itu naik bus, itu pernah 11 sampai 13 jam. Nah, jadi satu waktu dia bertugas dari Jeddah ke Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Ini baru menikah, dan atas izin Allah, istri beliau yang bernama Asma ini hamil. Jadi pengantin baru, istrinya hamil, suami bertugas ke Riyadh. Di dalam cerita itu diceritakan oleh seorang dokter, ahli saraf, ahli otak, bahwa ini suami pamit musafir istrinya. Ya maklum pengantin baru hamil, pergi ke Riyadh. Ala kulli hal, Allah berkehendak, dalam takdir Allah, suami ini kecelakaan, terbentur kepalanya dan dibawa ke dalam rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit hingga diponis 95% otaknya sudah tidak berfungsi. 95%. Ini suami koma. Saya termasuk orang yang pernah masuk ICU. Saya pernah masuk ICU kurang lebih 5 hari 4 malam. Dan kami orang 3 di ICU. Ya, saya sedikit sharing saja. Jadi kalau orang masuk ICU itu antara hidup dan mati memang. Saya sih hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak. Mendengar bisa. Jadi orang di dalam ICU itu bisa mendengar. Dan saya mengalami. Kami 3 orang, 2 orang mati. 2 orang mati. Hari pertama mati. Hari kedua belum, yang ketiga mati. Ketika saya sadar, saya tanya sama istri saya, yang di samping mana bunda? Sudah meninggal dunia, Bu ya. Jadi saya paham betul bagaimana halusinasinya orang di dalam ICU. Ini koma 95%. Kalau saya baru sampai pada titik penggumpalan darah di otak yang harus digergaji kepala saya. Akhirnya ketika dokter memvonis 95% ini sel otaknya mati, dia koma, maka tidak bisa apapun, dalam keadaan koma. Masya Allah, saya pun ketika membaca cerita ini langsung mendengar cerita ini juga dari seorang ustadz waktu saya masih mondok di Bandung. Dan ternyata saya cari referensinya benar, masuk Guinness Book of Record Muslim yang ditulis oleh seorang dokter sekaligus dokter yang menangani kasus ini. Dia koma 15 tahun. Bayangkan ada orang yang koma 15 tahun. Berarti ketika dia meninggalkan istrinya, dia pergi ke Riyadh dalam keadaan hamil. Maka kalau dia koma 15 tahun, otomatis itu anak lahir ke dunia.
Jadi kita bisa membayangkan ini anak lahir ke dunia, dia dapati bapaknya koma, di saat umur 5 tahun anak ini bertanya sama ibunya mana ayahnya. Oleh ibunya diberitahu ayahnya sedang dirawat. Sampai akhirnya di usia 5 tahun ibunya memutuskan untuk mendidik anak mempelajari Al-Quran. Ini kisah dahsyatnya. Seorang anak wanita, perempuan, dididik seorang ibu yang berkeyakinan, yang menjadi benteng alasan terkuat dalam hidupnya. Saya hanya ingin mengatakan, orang kalau punya alasan terkuat dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah menyerah sampai Allah menetapkan waktunya. Jadi apapun keadaan kita, kalau kita punya alasan terkuat untuk bertahan, untuk berjuang, untuk berkorban, maka kita akan berjuang sampai darah penghabisan. Itu konteks punya alasan terkuat. Saya juga punya itu. Saya dulu punya alasan terkuat untuk bertahan di dalam pengobatan saya. Alasan saya terkuat, saya ini punya anak kecil 3 tahun. Dalam proses untuk sehat, dalam proses untuk sembuh. Apa yang menjadi alasan terkuat? Sederhana saja. Saya hanya ingin menjadi wali bagi pernikahan anak saya yang umur 3 tahun. Itu alasan paling terkuat. Saya bilang, ya Rob, kalau saya diberi kesempatan, izinkan saya bisa menjadi seorang ayah yang memilihkan laki-laki yang solih untuk anak perempuan saya yang umur 3 tahun. Dan itu yang menguatkan. Sama seperti seorang wanita bernama Asma, ketika suaminya diponis 95% otaknya sudah tidak lagi berfungsi, maka dia punya keyakinan bahwa nanti suatu saat ini suami akan bangun. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dari umur 5 tahunlah ini anaknya dididik untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian diajar dengan kesungguhan sampai pada titiknya di umur 15 tahun anak ini hafal Al-Quran 30 juz. Karena kerinduan yang luar biasa dari seorang anak, maka ibunya mengatakan, nak, kau bacakan Quran setiap kau ada waktu, jumpai ayahmu, pegang tangannya, bacakan Al-Quran berapa juz yang kau mampu untuk bacakan. Dan di balik itu yakinlah bahwa dengan Al-Quran Allah akan menghadirkan sesuatu yang mungkin tidak mungkin bagi orang lain. Sampai pada satu waktu Asma mengatakan, aku sedang berada di dapur. Kemudian anakku yang 15 tahun yang ku didik, yang ku yakinkan dengan Al-Quran, suatu saat nanti dia meminta kepada Allah bahwa nanti ayahnya yang sejak dia dilahirkan tidak pernah dipegang, tidak pernah dipeluk. Saya cerita di waktu subuh, saya ngisi kajian di sini, ayah durhaka, ayah tidak taat, ayah yang jauh dari Allah kan bikin sengsara keluarga. Ini ayah yang Masya Allah berjuang untuk mencari nafkah, kecelakaan, hidup dan mati. Anak mana yang tidak rindu, tidak sayang, tidak mencintai? Setidak-tidaknya bahasa kitanya, anak bangga kalau dipanggil bapaknya, nak, wahai anakku, begitu kan? Sampai pada satu titik siang itu kata Asma, aku berada di dapur, anak perempuanku habis sholat zuhur, dia membacakan Quran beberapa juz di samping ayahnya. Sampai pada titik dia baca Quran ini ngantuk, capek, dia pegang lembut tangan ayahnya. Nanti dicoba bapak-bapak yang punya anak perempuan yang kecil, Anda coba sesekali merasakan bagaimana Anda tidur, Anda pegang tangan anak Anda. Itu luar biasa. Apalagi yang memegang ayah, kemudian anak ini adalah anak yang solihah, yang seorang hafizah, seorang penghafal Quran, penjaga Al-Quran. Kata Asma, di sana aku berada di dapur anakku membaca Al-Quran, kemudian dia tertidur di samping ayahnya. Allahu Akbar, keajaiban itu datang. 15 tahun koma ayahnya, tangan itu bergerak. Tangan itu bergerak. Dan sang ayah yang koma 15 tahun itu sadar, sesadar-sadarnya, seperti tidak merasa ada kejadian apapun dalam hidupnya. Allahu Akbar. Ketika dia terbangun dari komanya yang 15 tahun itu, dia mendapati ada seorang wanita, gadis umur 15 tahun, terkejut dia. Yang dia tahu bahwa dia punya seorang istri yang tidak seperti itu.
Maka ketika tangan itu memegang tangannya, dilepasnya. Astagfirullahaladzim. Kalau bahasa kitanya, siapa kamu? Ini anak terbangun. Antara percaya tidak percaya, 15 tahun dia menanti. Saya membayangkan kerinduan yang luar biasa itu. Rindu di mana kita meluapkan rindu, tapi orangnya tidak bisa membalas kerinduan itu. Kalau bahasa kerennya, Anda punya kerinduan, lalu kemudian untuk menumpahkan kerinduan itu tidak ada balasan atas kerinduan. Orang yang sudah tiada, atau orang yang tidak punya respon atas kerinduan itu. Itulah rindu yang paling menyakitkan. Maka ketika ini laki-laki, ini ayah 15 tahun dinanti bangunnya, sang anak itu terkejut. Dia bukan manggil bapaknya, dia teriak, bahasa kita, Umi. Teriaknya anak. Yang laki-laki yang terheran, percaya ada gadis 15 tahun, kurang lebih begitu umurnya. Yang dianggap dia tidak tahu, jangan-jangan ini wanita yang bukan mahramnya. Dia teriak, ini anaknya, teriak. Ibunya keluar dari dapur, mendapati anaknya sedang menatap ayahnya yang koma 15 tahun. Anda bisa bayangkan sebagaimana kisahnya Rabi'ah Ar-Ra'i berjumpa dengan ayahnya Farruh Abdurrahman yang jihad kurang lebih 33 tahun, macam itulah kurang lebih. Ini 15 tahun. Bertatap-tatap. Kalau bahasanya 15 tahun kami menanti bangun. 15 tahun kami menanti bangunmu. Hanya alasan terkuat dan kami percaya bahwa Al-Quran sifat. Al-Quran penyembuh. Al-Quran yang akan menjadi wasilah kesembuhanmu, suamiku. Dan wanita di sampingmu adalah darah dagingmu. Kau tinggalkan aku dalam keadaan hamil. Kau pergi ke Riyadh, kau kecelakaan, kau koma, 95% otakmu tidak berfungsi. Allah bangunkan kau hari ini dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Dan asa-asa gitu ya, kalau kita semua memahami dahsyatnya. Sebegitu ilmu kedokteran mengatakan ini orang tidak punya lagi harapan untuk bisa bangun. Tapi Allah punya kekuatan di atas segala-galanya. Ketika orang menjadikan Al-Quran sebagai jalan kesembuhan, maka Allah menghadirkan kesembuhan itu. Jadi kadang-kadang kita ini, kenapa kita tidak begitu yakin dan percaya bahwa Al-Quran menjadi penyembuh dalam segala hal dalam kehidupan kita? Karena kita tidak memiliki keimanan yang kuat terhadap yang kita yakini kepada Al-Quran tersebut. Seorang ibu 15 tahun, seorang wanita, istri 15 tahun, menanti siuman suaminya, dia punya alasan terkuat, sebab Al-Quran yang akan menjadi jalan. Ada juga sahabat Nabi SAW, Urwah bin Zubair. Siapa yang tidak mengenal ketika dia harus diponis untuk diamputasi. Kalau hari sekarang dipotong, digergaji itu kaki. Tapi Urwah menolak karena sebab supaya dia tidak merasakan sakit harus minum khamr. Harus minum khamr supaya tidak rasa sakit. Tapi Urwah bin Zubair memilih untuk membaca ayat Al-Quran. Di saat gergaji itu memotong kakinya, kalimat-kalimat Al-Quran yang dia lantunkan. Walaupun sesakit apapun, Allah menghilangkan sakit sebab Al-Quran. Yang saya pernah nonton di Mercy, di masa awal-awal intifadah jilid 2 di Palestina, ada anak yang digergaji, diamputasi tangannya, lalu kemudian dia menjaga rasa sakit yang luar biasa dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu, apapun yang terhubung dengan Al-Quran, dia akan jadi yang baik. Dua, tidak ada yang mustahil ketika kita menaruh keimanan yang sekuat-kuatnya meyakini Al-Quran sebagai penyembuh dalam kehidupan kita. Saya tutup yang ketiga. Saya belajar dari seorang Ustaz Abu Humairah. Beliau menuturkan dahsyatnya 1 jam sebelum salat subuh. Dan waktu fajar adalah waktu di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, memasukkan firman Allah, kalamullah di waktu fajar. Di waktu fajar. Dan itulah awal di mana kejahiliyahan sirna sebab turunnya Al-Quran. Beliau katakan berdasarkan tafsir-tafsirnya. Apa kata beliau? Siapapun yang memulai perubahan hidupnya
Sebagaimana ketika Al-Quran diturunkan, dimasukkan ke dada Muhammad, di mana kegelapan berubah menjadi cahaya, di mana kejahilian berubah menjadi kepada keimanan, dia mengubahnya dengan membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh di waktu fajarnya, maka dia akan menemukan perubahan hidup yang luar biasa dalam kehidupannya. 1 jam sebelum subuh, sungguh-sungguh dengan sholat tahajudnya, dikuatkan dengan membaca Al-Qurannya, perubahan itu signifikan akan terjadi dalam diri kita. Saya hanya ingin mengatakan, kalau saja pulang nanti lalu kemudian kita meresapi, kita mulai di waktu fajar, mengistiqomahkan, mendalami, membaca, bersungguh-sungguh Al-Quran. Maka apa kata beliau? Segala persoalan-persoalan berat yang kita hadapi berangsur-angsur akan menjadi ringan dalam kehidupan kita. Saya mengingatkan diri saya, menguatkan sahabat semuanya, ketika saya harus divonis 30% jatah hidup, saya mendapatkan energi itu. Dimulai di waktu fajar, walaupun hanya 10 ayat dibacakan Quran, istiqomah sungguh-sungguh bangun pagi, mandi pagi, lanjutkan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Ditambah dengan qobliyah subuhnya, diperjuangkan untuk datang ke masjid dalam keadaan apapun, hatta walaupun harus merangkak, karena sesungguhnya ternyata dengan Al-Quran hidup kita bisa berubah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang terpenting, mari sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Yakini sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah solusi dari segala persoalan kehidupan kita. Dan yang ketiga, pengen berubah, mari istiqomah membaca Quran dan terbagus di waktunya, di waktu fajar. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menyayangi kita, menguatkan kita. Ada kisah, ada orang yang tidak lulus untuk mendapatkan beasiswa sekolah di Singapura. Akhirnya kemudian dia dapat nasihat dari orang tuanya, kalau kamu tidak lulus masuk sekolah di Singapura di bidang teknik, coba kamu belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Anda tahu apa yang terjadi? 3 tahun dia mempelajari Al-Quran sampai dia menghafal Al-Quran 30 juz. Allah berkehendak pada saat dia di wisuda, ada seorang profesor yang datang sebagai tamu dalam undangan itu. Ketika melihat dia ini hafal Quran 30 juz, dan profesor itu sedang mencari bibit unggul untuk dimasukkan di kampus, bukan Singapura, tapi lebih jauh lagi. Di mana? Di Inggris. Maka dia masuk universitas di kampus gratis beasiswa, lebih jauh daripada Singapura, tanpa biaya 1 rupiah pun, wasilah dengan Al-Quran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'irin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cukup. wabarakatuh. Kan pas. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali hikmah ketika kita bisa memahami, membaca Al-Quran, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah selama bulan suci Ramadan ini. Kita tetap memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran sambil menunggu berbuka puasa. Amin. Demikian acara selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembacaan doa ini kami mohon kesediaan dari Bapak Dr. Andes Ibrahim Sani kepada Bapak, kami silakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita pada malam ini, malam nuzul Quran, dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar nantinya. Dan mudah-mudahan
Allah Ta'ala memberkahi kehidupan kita, anak-anak kita dan keluarga kita, sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah, Amin ya Allah. dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bibarakatil Fatihah wa barakatil Qur'an azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahabati rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ala sayyidina Muhammad a'la ila yaumiddin. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina bil barakatin minal Qur'anil azim waj'alhu lana hudan wa rahmatan wa ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami berkah dari Al-Qur'an dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk rahmat, ilmu dan cahaya bagi kami. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah, dan turunkanlah kepada kami ya Allah rahmat-Mu, dan lakukanlah kepada kami ya Allah apa yang Engkau kehendaki ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua, khususnya di Masjid Qubatimah ini ya Allah, keluarga kami, sahabat kami, anak kami, dan tetangga kami menjadi yang terbaik ya Allah dalam hidup dan kehidupannya nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa kami ya Allah puasa yang terbaik. Terimalah puasa kami ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana ya Allah. Wa tuballighna fi lailatul qadri ya Allah. Wa tuballighna fi lailatul qadri ya Allah. Wa tuballighna fi lailatul qadri ya Allah. Allahumma tahtimna bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna khasirin. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa min dalisa. Allahumma salika rizqan wasi'an thayyiban mubarakah wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah. Allahumma qdi hawaijina washfi mardana wa bi Qur'anil azim wa bi rasulil karim. Allahumma zayyina bil ilm wa zana bil hilmi wa akrim bit taqwa wa jammilna bil afiyati wa salamah. Allahumma salika ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'anna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina min azabil qabri wa qina min azabi yaumil qiyamati fil mahsyar ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Atas nama Badan Pengelola Masjid Abu Bakar Timah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah bersedia bersamai kegiatan pada malam hari ini. Atas materinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dua ayat.